Pernahkah kamu bertanya, kenapa sebuah kota di Jawa Tengah diberi nama Kudus? Ternyata, nama ini menyimpan kisah sejarah, budaya, hingga legenda yang dipercaya masyarakat turun-temurun. Yuk, kita telusuri asal-usul nama Kudus yang penuh makna. Jika kita menelusuri asal-usul nama Kudus, kita akan menemukan kisah yang tidak bisa dipisahkan dari peran seorang tokoh besar penyebar Islam di Jawa, yaitu Sunan Kudus atau Ja'far Syadid. Pada abad ke-16, wilayah ini masih berupa pedesaan yang menjadi bagian dari jalur perdagangan di pesisir utara Jawa. Masyarakatnya hidup sederhana dengan bercocok tanam, berdagang, dan sebagian masih memegang erat tradisi Hindu-Buddha yang telah ada sejak ratusan tahun sebelumnya. Ketika Sunan Kudus datang dan menetap di wilayah tersebut, ia tidak hanya membawa ajaran Islam, tetapi juga membangun sebuah pusat kegiatan dakwah berupa Masjid Menara Kudus. Masjid ini begitu unik karena memadukan arsitektur Hindu-Buddha dengan gaya Islam, sehingga bisa diterima oleh masyarakat setempat tanpa menimbulkan penolakan. Inilah salah satu bukti kearifan lokal yang diwariskan Wali Songo. Nama Kudus sendiri dipercaya berasal dari bahasa Arab, yaitu Al-Quds, yang berarti suci. Sebutan ini dikaitkan langsung dengan masjid yang didirikan oleh Sunan Kudus, karena dianggap sebagai pusat ibadah dan penyebaran Islam yang penuh nilai kesucian. Dari situlah kemudian masyarakat mulai menyebut daerah ini sebagai Kudus. Ada pula keyakinan bahwa Sunan Kudus membawa sebuah batu dari Baitul Maqdis, Yerusalem, tanah yang juga dikenal sebagai Al-Quds, dan meletakkannya di masjid tersebut. Batu ini menjadi simbol hubungan spiritual antara tanah Jawa dan tanah suci. Kepercayaan inilah yang semakin menguatkan bahwa nama Kudus memang memiliki makna religius yang dalam. Dengan demikian, asal-usul nama Kudus tidak sekadar penamaan geografis, melainkan sebuah warisan sejarah dan spiritual. Kata Kudus adalah identitas yang lahir dari percampuran budaya, dakwah, dan penghormatan terhadap nilai kesucian. Hingga kini, nama tersebut tetap terjaga dan menjadi kebanggaan masyarakatnya. Masjid Menara Kudus, atau dikenal juga dengan nama Masjid Al-Aqsa Manarat Kudus, merupakan ikon utama yang hingga kini menjadi pusat identitas kota Kudus. Masjid ini dibangun oleh Sunan Kudus pada tahun 1549 dan menjadi saksi bisu percampuran budaya, agama, serta kearifan lokal yang luar biasa. Keunikan masjid ini terlihat jelas dari menaranya yang menjulang tinggi. Menara tersebut tidak seperti menara masjid pada umumnya, melainkan lebih menyerupai candi bercorak Hindu-Buddha. Bangunan menara dibuat dari batu merah, dengan hiasan ukiran khas Majapahit, lengkap dengan bentuk kaki, tubuh, dan atap mirip arsitektur pura. Di atas menara terdapat beduk besar yang digunakan untuk memanggil umat Islam menunaikan sholat, menggantikan lonceng yang biasa digunakan dalam tradisi Hindu-Buddha. Sunan Kudus membangun masjid dengan desain seperti itu bukan tanpa alasan. Beliau memahami bahwa masyarakat Jawa saat itu masih sangat kental dengan pengaruh Hindu-Buddha. Jika tiba-tiba mereka diperkenalkan masjid bergaya Timur Tengah, tentu akan ada penolakan. Maka, dipilihlah pendekatan akulturasi budaya, yaitu memadukan unsur lama dengan ajaran baru. Strategi ini terbukti berhasil, karena masyarakat setempat merasa tidak asing dan dengan mudah menerima Islam. Selain menara, masjid ini juga memiliki pintu gerbang gapura paduraksa dan hiasan batu ukir dengan motif khas Hindu-Buddha, tetapi di dalamnya berfungsi sepenuhnya sebagai tempat ibadah umat Islam. Dari sinilah muncul gambaran bahwa Kudus adalah kota yang mampu memelihara toleransi, kearifan, dan harmoni sejak berabad-abad lalu. Keberadaan Masjid Menara Kudus bukan hanya bernilai historis, tetapi juga spiritual. Setiap tahun, ribuan peziarah datang untuk berdoa, mengenang jasa Sunan Kudus, serta belajar tentang nilai kebersamaan dalam perbedaan. Hingga kini, masjid tersebut tetap menjadi simbol utama kota Kudus, bahkan tercetak di berbagai logo resmi daerah dan dikenal luas hingga ke mancanegara. Nama asli Sunan Kudus adalah Ja'far Syadid, seorang ulama besar sekaligus wali dari kalangan Wali Songo yang sangat dihormati di Jawa.
Beliau mendapat julukan Sunan Kudus setelah menetap dan menyebarkan Islam di wilayah Kudus. Sunan Kudus dikenal bukan hanya sebagai ahli agama, tetapi juga sebagai pemimpin yang bijaksana dan strategis dalam berdakwah. Beliau memahami kondisi masyarakat Jawa yang saat itu masih kuat dengan tradisi Hindu-Buddha, sehingga dakwah yang dibawanya tidak bersifat memaksa, melainkan penuh toleransi, kearifan, dan pendekatan budaya. Salah satu strategi Sunan Kudus adalah menggabungkan nilai Islam dengan kebiasaan lokal yang sudah ada. Contohnya terlihat jelas pada Masjid Menara Kudus, yang dibangun dengan arsitektur bercorak Hindu-Buddha. Hal ini membuat masyarakat merasa tidak asing, dan akhirnya bersedia menerima ajaran Islam tanpa penolakan. Sunan Kudus juga dikenal dengan kebijakannya melarang umat Islam di Kudus untuk menyembelih sapi. Hal ini karena sapi dianggap hewan suci dalam agama Hindu. Sebagai gantinya, beliau menganjurkan menyembelih kerbau pada saat perayaan kurban. Kebijakan ini merupakan bentuk toleransi terhadap kepercayaan masyarakat setempat, sehingga dakwah Islam bisa diterima tanpa menimbulkan konflik. Selain membangun masjid, Sunan Kudus mendirikan pesantren sebagai pusat pembelajaran agama Islam. Dari sinilah muncul banyak murid yang kelak melanjutkan perjuangan dakwah Islam ke berbagai wilayah di Nusantara. Sunan Kudus juga dikenal sebagai seorang tokoh yang memiliki pengaruh besar di bidang politik. Beliau dipercaya menjadi panglima perang Kesultanan Demak dan turut berperan dalam berbagai peristiwa penting, termasuk menjaga stabilitas wilayah. Dengan kedudukan ini, dakwah Islam tidak hanya berlangsung di bidang spiritual, tetapi juga mendapat dukungan kekuatan sosial dan politik. Hingga kini, nilai-nilai dakwah Sunan Kudus masih hidup di masyarakat. Tradisi dandangan yang diadakan setiap menjelang bulan Ramadan merupakan salah satu warisan beliau. Tradisi ini bukan hanya sekadar perayaan, melainkan juga sarana penguatan ikatan sosial dan keagamaan masyarakat Kudus. Dengan segala peran besar tersebut, Sunan Kudus bukan hanya menjadi tokoh sentral dalam sejarah kota ini, tetapi juga salah satu pilar utama penyebaran Islam di Jawa. Setelah masa kejayaan Kesultanan Demak, peran Kudus tidak surut begitu saja. Kota ini tetap memiliki posisi penting, baik dalam bidang agama, budaya, maupun ekonomi. Kedekatannya dengan Demak menjadikan Kudus sebagai daerah strategis yang selalu diperhitungkan dalam perkembangan sejarah Jawa. Pada abad ke-17, ketika kekuasaan politik di Jawa mulai beralih dari Demak ke Kesultanan Mataram, Kudus tetap mempertahankan perannya sebagai pusat pendidikan Islam. Para ulama dari Kudus banyak berkontribusi dalam memperkuat ajaran Islam di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kudus menjadi semacam penyangga spiritual yang menjaga kesinambungan dakwah Islam di tengah perubahan politik. Selain itu, hubungan antara Kudus dan Mataram tidak selalu harmonis. Ada kalanya terjadi ketegangan akibat perbedaan kepentingan politik. Namun, berkat pengaruh para ulama dan tokoh masyarakat, Kudus tetap mampu menjaga stabilitas internalnya. Ketika Belanda mulai memperluas kekuasaannya di Jawa, Kudus termasuk salah satu wilayah yang diperhatikan, terutama karena potensi ekonominya. Kudus berkembang menjadi pusat perdagangan, terutama dalam sektor hasil bumi. Pada abad ke-19, terjadi perkembangan signifikan dengan munculnya industri kretek. Awalnya, kretek dibuat secara tradisional sebagai obat batuk oleh masyarakat lokal. Namun, lambat laun kretek berkembang menjadi komoditas penting yang kemudian mengangkat Kudus sebagai kota industri rokok pertama di Indonesia. Perkembangan industri rokok kretek membawa dampak besar bagi masyarakat Kudus. Banyak warga yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini, baik sebagai buruh, pengusaha kecil, maupun pedagang. Kudus pun mulai dikenal sebagai kota santri, sekaligus kota industri, sebuah identitas ganda yang unik. Meskipun berada di bawah kekuasaan Belanda, para ulama Kudus tetap memainkan peran penting dalam mempertahankan identitas keislaman masyarakat. Mereka mendirikan pesantren, mengajarkan kitab-kitab klasik, serta memimpin berbagai gerakan sosial yang menjaga semangat kebersamaan umat. Kudus menjadi salah satu pusat perlawanan kultural terhadap kolonialisme, di mana agama dan tradisi menjadi benteng utama. Kudus memiliki identitas ganda yang unik dan jarang ditemukan di kota lain di Indonesia. Di satu sisi,
Kudus dikenal sebagai kota santri, pusat pendidikan agama, Islam, dan lahirnya banyak ulama besar. Di sisi lain, Kudus juga disebut sebagai kota kretek, tempat lahir dan berkembangnya industri rokok kretek yang menjadi ciri khas Indonesia. Julukan kota santri sudah melekat sejak lama. Ada beberapa alasan utama. Banyaknya pondok pesantren, Kudus menjadi rumah bagi puluhan pesantren besar maupun kecil yang mendidik santri dari berbagai daerah di Nusantara. Santri-santri ini kemudian menjadi penerus dakwah Islam dan turut menyebarkan pengaruh Kudus ke luar daerah. Tokoh ulama besar. Kudus melahirkan banyak ulama harismatik yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Di antaranya, Sunan Kudus yang dihormati sebagai wali, serta generasi penerusnya yang terus menjaga tradisi keilmuan Islam. Tradisi keagamaan yang kuat. Berbagai tradisi Islam khas Kudus, seperti peringatan Maulid Nabi dengan acara buka luur Sunan Kudus, menjadi magnet spiritual yang tidak hanya dihadiri masyarakat lokal, tetapi juga peziarah dari berbagai daerah. Selain dikenal religius, Kudus juga memiliki peran ekonomi yang sangat besar sebagai pelopor industri kretek. Awal mula kretek. Kretek pertama kali dikenal pada abad ke-19, diciptakan oleh masyarakat Kudus sebagai ramuan untuk kesehatan. Campuran tembakau dan cengkeh inilah yang kemudian berkembang menjadi produk khas Indonesia. Pertumbuhan industri. Dari usaha kecil-kecilan, industri kretek berkembang menjadi usaha besar yang menyerap ribuan tenaga kerja. Kudus pun mendapat julukan sebagai kota industri kretek pertama di Indonesia. Dampak ekonomi. Keberadaan industri kretek tidak hanya meningkatkan taraf hidup masyarakat Kudus, tetapi juga menempatkan kota ini sebagai salah satu pusat perekonomian penting di Jawa Tengah. Kedua identitas ini, santri dan kretek, hidup berdampingan dalam masyarakat Kudus. Warga Kudus bisa sekaligus religius dan produktif dalam dunia industri. Kombinasi ini membuat Kudus dikenal luas sebagai kota yang memiliki peran besar dalam agama, budaya, dan ekonomi bangsa Indonesia. Kudus tidak hanya dikenal lewat sejarah panjangnya sejak masa Wali Songo hingga berkembang menjadi kota santri dan kota kretek, tetapi juga memiliki peran penting dalam perjalanan bangsa Indonesia pada masa kemerdekaan dan era modernisasi. Markas pergerakan rakyat, Kudus menjadi salah satu pusat aktivitas perjuangan rakyat Jawa Tengah dalam menghadapi penjajahan. Banyak tokoh pergerakan lahir dari kota ini, baik dari kalangan santri, pedagang, maupun tokoh masyarakat. Kontribusi ekonomi, hasil pertanian dan industri rakyat, termasuk tembakau dan kretek, menjadi salah satu sumber logistik dalam perjuangan kemerdekaan. Kudus menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat bisa menjadi penopang gerakan kebangsaan. Semangat keagamaan, tradisi religius masyarakat Kudus ikut memperkuat semangat perjuangan, karena mereka memandang kemerdekaan sebagai bagian dari kewajiban menegakkan nilai-nilai keadilan. Setelah proklamasi 17 Agustus tahun 1945, Kudus termasuk daerah yang segera menyatakan dukungan penuh terhadap Republik Indonesia. Para pemuda Kudus ikut serta dalam pertempuran mempertahankan kemerdekaan di berbagai medan laga di Jawa Tengah. Kudus juga menjadi tempat konsolidasi gerakan rakyat untuk melawan agresi militer Belanda. Memasuki masa pembangunan. Setelah kemerdekaan, Kudus semakin berkembang dalam berbagai bidang. Industri kretek dan manufaktur, kretek tetap menjadi ikon utama Kudus. Namun industri modern lain juga berkembang, menjadikan Kudus sebagai salah satu pusat ekonomi di Jawa Tengah. Pendidikan dan keagamaan, pesantren, sekolah, dan lembaga pendidikan tinggi bermunculan, meneguhkan Kudus sebagai kota pendidikan dan kota santri yang melahirkan banyak cendekiawan. Budaya dan pariwisata, Kudus memperkenalkan dirinya sebagai kota dengan kekayaan budaya. Objek wisata seperti Menara Kudus, Makam Sunan Kudus, hingga kuliner khas seperti soto Kudus menjadi daya tarik wisata religi dan budaya. Kini Kudus dikenal sebagai kota yang menggabungkan tradisi dan modernitas. Di satu sisi, nilai religius masih terjaga lewat kehidupan pesantren, tradisi buka luur, dan ziarah wali. Di sisi lain, Kudus juga maju dalam bidang industri, teknologi, serta pariwisata.
Kombinasi keduanya menjadikan Kudus kota yang unik, modern, tapi tetap berakar kuat pada tradisi leluhur. Kudus bukan hanya sekadar nama sebuah kabupaten di Jawa Tengah, melainkan sebuah simbol yang syarat dengan makna sejarah, religiusitas, dan budaya. Asal-usul nama Kudus, yang dipercaya berasal dari kata Al-Quds yang berarti suci, telah membentuk identitas kolektif masyarakatnya hingga kini. Kudus sering disebut sebagai kota santri, karena peran besar tokoh-tokoh agama yang membangun tradisi Islam di wilayah ini. Hingga sekarang, Kudus tetap menjadi tujuan utama ziarah religi. Menara Kudus dan Masjid Al-Aqsa menjadi bukti nyata bagaimana nilai-nilai agama dan budaya berpadu harmonis. Tradisi seperti buka luur Sunan Kudus menjadi warisan tak benda yang dilestarikan secara turun-temurun. Kekayaan budaya Kudus tidak hanya lahir dari tradisi keagamaan, melainkan juga dari seni, bahasa, kuliner, hingga arsitektur. Soto Kudus menjadi ikon kuliner yang dikenal luas di Indonesia. Rumah adat Kudus dengan ukiran kayunya menjadi saksi bisu kejayaan seni arsitektur Jawa. Seni pertunjukan tradisional, wayang, dan kesenian rakyat lainnya terus dijaga sebagai identitas lokal. Kudus juga dikenal sebagai kota kretek karena menjadi pusat industri rokok kretek yang tidak hanya menopang ekonomi daerah, tetapi juga memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Industri ini telah melahirkan lapangan pekerjaan, pembangunan fasilitas publik, dan memperkuat posisi Kudus di mata Indonesia. Identitas Kudus yang terbentuk dari perpaduan sejarah, budaya, religiusitas, dan ekonomi menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang. Kudus mengajarkan arti penting toleransi karena sejarahnya menunjukkan bagaimana masyarakat hidup berdampingan meski berbeda latar belakang. Kudus juga memberi teladan tentang keteguhan menjaga tradisi, sekaligus berani beradaptasi dengan perubahan zaman. Asal-usul nama Kudus yang diyakini berasal dari kata Al-Quds atau suci, bukan hanya sekadar penamaan geografis, melainkan cerminan dari nilai luhur yang membentuk peradaban masyarakatnya. Kudus kini dikenal sebagai kota yang religius, berbudaya, dan maju, sekaligus menjadi warisan budaya bangsa Indonesia yang patut dibanggakan.